Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan harapan dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua, mudah-mudahan setiap harinya teman-teman jauh pertama sehat, jauh pertama bangkit, jauh pertama semangat. Setiap harinya teman-teman harus jauh lebih tambah pulih sampai benar-benar sembuh total. Itu saya doanya saya buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi. Tentunya saja di channel tentang edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, yaitu channelnya Kang Sunandi teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini itu akan mengupas tuntas tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Terutama apa? Tentang perasaan dan sensasi yang tidak enak, tentang perasaan yang tidak nyaman. Kenapa sih setiap harinya ini dihantui dengan perasaan tidak nyaman? Setiap harinya kenapa selalu dihantui dengan perasaan yang tidak enak? Semuanya itu terpicu oleh daripada pola pikir kita, karena kita belum hafal, belum tahu, belum benar-benar apa itu anxiety, belum bisa percaya tentang apa itu disorder. Lah ini teman-teman, ini menjadikan kendala kita. Setiap harinya kita merasakan gundah gulana, selalu merasakan yang tidak nyamannya, tidak enaknya, sehingga sampai mempunyai khawatir, takut, cemas yang berlebih. Penyebabnya teman-teman, makanya tonton terus teman-teman video-video saya. Jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian juga bisa tahu dan bisa benar-benar bisa memahami dan bisa mengatasi dengan mudah teman-teman. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung di channelnya Kang Sunandi, channel tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Dan juga yang baru bergabung teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi di sini saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi, saya bukan dokter, bukan ahli medis ataupun obat-obatan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulu saya sama seperti kalian mengalami dengan sesuatu yang perasaan tidak enak, pikiran tidak enak, gundah gulana yang tidak nyaman terhadap sensasi, rasanya seolah-olah seperti kayak hidup gua nggak lama lagi. Itu dulu teman-teman, Nah, untuk itu teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung juga, dan terus juga jangan lupa teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya, jangan lupa tombol notifikasinya teman-teman ya. Itu penting buat kalian semua teman-teman. Nah lihat teman-teman, begini, untuk penjelasan penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder yang setiap harinya kita merasakan tidak nyaman. Apa yang membuat kita nggak nyaman? Apa yang membuat kita ini selalu tidak tenang? Apa yang membuat pikiran itu gelisah teman-teman? Emang faktornya cuma 3 hal teman-teman. Cuma 3 hal faktor. Yang pertama adalah, yang paling lebih utama lagi, itu rata-rata orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, itu mereka rata-rata takut mati alias takut M. Di zaman sekarang bilang takut M. Parah banget kan ya. Padahal ya jangankan M, pingsan aja enggak teman-teman. Nah, yang kedua, kalian itu takutnya bukan hanya takut mati saja, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, terus takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut M. Ini yang membuat kalian itu sehari-harinya menjadikan gundah gulana, takut, khawatir, cemas. Itu. Nah, cara untuk menghadapinya agar kita bisa lebih tenang, lebih yakin lagi teman-teman, berpikir dengan rasional saja teman-teman. Rasional saja kita berpikirnya. Kenapa? Gini deh teman-teman ya, kalian itu sudah dicek bolak-balik ke dokter, sampai bolak-balik pergi ke rumah sakit, bolak-balik pergi lagi ke klinik, bahkan sampai gonta-ganti rumah sakit, sampai traveling dokter. Kalian tetap saja berpikirnya rasional saja teman-teman. Kalian itu aman. Bagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu khawatir, karena semua itu aman buat kalian. Semua itu aman banget teman-teman, aman. Lalu bagaimana? Kita nggak yakin teman-teman, kalian
pernah gak merasakan, aduh gua mau mati nih, serasa kayak mau mati, piar-piaran, les-lesan, gak enak, tremor, pikiran udah kacau tuh, udah tremor, tangan dan kaki juga dingin, ini sampai bener-bener jantung berdebar. Kita ini takut, seolah-olah kita ini terkena penyakit berat, seolah-olah kita ini, aduh kayaknya gua bakal M nih, gua nggak lama lagi bakal M. Seolah-olah seperti itu teman-teman. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu kalian harus wajib untuk membuangnya teman-teman, karena itu kalau seandainya kalian pelihara pola pikir yang seperti itu yang membuat kalian itu betah di situ, betah di dalam gundah gulana, betah terhadap sensasinya, walaupun kita nggak nyaman. Tapi kalian itu seolah-olah ini apa namanya, nggak bisa pergi daripada zona anxiety disorder ini teman-teman. Nah, kesalahan kita ini, makanya timbul perasaan yang nggak enak, gundah gulana gitu. Stop sekarang. Itu perasaan pemicunya adalah daripada pola pikir kalian teman-teman. Pikiran kalian sendiri teman, dipicunya oleh pikiran kalian sendiri, bukan dari penyakit, bukan. Dan ingat teman-teman ya, ini bukan penyakit sekali lagi. Nah, terus lalu bagaimana cara mengatasinya, Kang? Cara mengatasinya, kalian pergi deh, apa namanya, satu, yang pertama, kalian harus bisa menghidupkan hobi lagi. Yang kedua, hindari untuk menyendiri. Yang ketiganya, kalian benar-benar harus bisa pergi, bisa beraktivitas. Perlakukanlah diri kalian seperti orang normal, beraktivitas. Contoh, pergi keliling komplek, pergi ke kebun, pergi ke hutan, yang membuat kalian pikiran tenang, hati senang. Contoh di tempat seperti ini teman-teman, tempat-tempat yang seperti inilah, kayak kita pergi ke bukit-bukit. Ini kan juga bisa membantu kalian loh teman-teman. Bisa membantu kalian apa namanya, bisa menghindari sensasi, ya kan ya. Kita ngelihat pemandangan-pemandangan seperti ini gitu kan. Ini juga bisa membantu kalian loh teman-teman. Bisa membantu bagi orang-orang ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dan ini sangat penting buat kalian, dan ini sangat membantu pikiran jadi fresh lagi, ya kan? Selain pikiran jadi fresh lagi, kita juga enak sambil olahraga, kita ada pergerakan. Ini penting buat kalian. Waduh, hujan teman-teman. Nanti videonya saya nggak lama-lama hujan. Jadi begini teman-teman ya. Sekali lagi, untuk mengurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, kalian perlu memasak. Kalau memang kalian nggak takut, takut sendirian teman-teman, kalian minta ditemenin lah sama saudara, kakak, adik, anak, istri, ataupun suami, teman yang bisa membuat apa namanya, kalian tenang. Kalian pergi di tempat-tempat seperti ini itu penting buat kalian semua. Kenapa? Karena jujur teman-teman, saya pun dulu, saya melakukan setiap harinya, kalau nggak pagi, sore, itu setiap hari saya lakukan. Kenapa? Karena saya pengen sembuh daripada zona anxiety. Dan ingat teman-teman, ketika sensasi itu muncul, ya, yang dirasakan oleh diri kalian, jangan pernah sedikit pun kalian kait-kaitkan dengan penyakit. Jangan pernah kau kait-kaitkan ya tentang sensasi apapun yang dirasakan oleh diri kalian dengan penyakit. Karena ini nggak ada hubungannya dengan penyakit teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ini adalah bentuk respon tubuh, dan itu wajar kalau kalian itu pikirnya lagi nggak baik-baik saja, ya kan? Kalau gundah gulananya, perasaan yang nggak enaknya bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder dari mana? Dari pikiran kalian. Seolah-olah diri kalian itu seperti orang-orang yang paling menderita. Dulu yang saya rasakan seperti itu, seolah-olah saya itu orang yang paling menderita, bukan selain menderita lagi, paling terpuruk. Seolah-olah hidup gue nggak lama lagi. Itu yang dulu saya rasakan itu. Waduh, saya seolah-olah nih penyakitnya berat nih. Saya seolah-olah penyakitnya nih paling parah nih. Soalnya nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung sembuh juga. Lalu apa teman-teman? Ini kan yang membuat kalian tuh galau, menjadikan gundah gulana, menjadikan yang tidak nyaman setiap hari, yang tidak nyaman terhadap sensasi, tidak aman menurut diri kalian dari di dalam pola pikirnya. Sudah, stop teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu obatnya cuma satu teman-teman. Healing. Senangkan pikiran kalian. Senangkan otak kalian. Pikiran kalian. Biar semuanya bisa jadi fresh. Karena begini teman-teman. Kalian sudah diobati, sudah teman-teman ya. Kalian sudah diobati. Sudah menjaga pola makan. Sudah menjaga pola hidup. Semua sudah terjaga. Tapi cara pola pikir kalian yang belum terjaga. Lalu bagaimana? Gampang teman-teman. Kalau kalian menjaga pola makan itu mudah. Dan kalian itu bukan sebentar loh untuk menjaga pola makan. Kalian itu sering menjaga pola makan, pola hidup sering.
Tapi yang belum bisa memang susah itu pola pikir. Nah, kalau untuk semakin memaksakan, kalian semakin stres memaksakan pikiran, buang pikiran negatif, harus positif, harus begini. Semakin kamu ngotot untuk sembuh, aduh, semakin stres itu yang memancing hormon kortisol, sehingga kamu begah lagi, ya kan, kembung lagi, sendawa terus tremor lagi, berdebar lagi jantungnya, nggak nyaman, pikirannya udah kemana-mana tuh. Jangan terlalu ngotot, diri kalian tuh hanya perlu memperlakukan diri kalian seperti orang normal, cuek bebek. Perlakukan diri kalian seperti orang normal, itu saja teman-teman. Perlakukan diri kalian seperti orang normal, kalian pergi coba healing, nggak perlu mahal, ya, syukur kalau kalian punya uang, nggak perlu mahal teman-teman. Kalian hanya perlu ya datang ke tempat-tempat di belakang rumah ya, di seperti ini, tempat-tempat begini, ini sangat membantu buat kalian nih. Keliling sambil olahraga, jalan-jalan sesempatnya kalian saja. Syukur kalau bisa jam 8 pagi, jam 7 pagi sambil olahraga, terus siang kalau cuacanya lagi enak bagus, terus sore juga gitu kan. Ini sangat membantu buat kalian, bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Ini penting buat kalian teman-teman. Makanya teman-teman ya, orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu pantangan teman-teman, pantangan untuk sendiri, pantangan untuk melamun, pantangan untuk rebahan ataupun tidur-tiduran di siang hari, padahal nggak tidur, dia hanya rebahan biasa toh. Itu pantangan bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Ini sangat pantangan. Kenapa? Karena itu mudah memancing pikiran negatif buat kalian semua. Nah, untuk itu, para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, sebetulnya teman-teman ya, kalian hanya perlu healing, ya kan? Hanya perlu selain healing, kalian juga jalan-jalan di tempat, nggak perlu mahal. Yang biasa aja, yang penting pikiran kalian tenang. Pikiran tenang, hati tenang, pikiran senang. Itu yang dibutuhkan, bukan obat. Kalian tuh nggak sedikit loh makan obat. Kalian tuh udah nggak sedikit minum obat itu. Kalian sering banget minum obat, ya kan? Semua diteratur, dari cara makan, tidur, semua teratur, tapi kok masih aja kayak begini terus. Kenapa? What happened, ayah naon? Karena kita pola pikir kita belum bisa terjaga. Untuk mengendalikan cara sendiri nggak bisa, kecuali teman-teman ikhtiarnya itu healing. Healing tuh nggak perlu mahal, datang ke tempat-tempat, suatu tempat yang membuat kalian tuh yang dikatakan pikiran hati senang, pikiran tenang. Ya nggak perlu mahal, datang aja ke kebun-kebun seperti ini sambil olahraga, sambil jalan-jalan, dan ini sangat membantu bagi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder. Tapi Kang, saya sensasinya takut, selalu ada muncul. Wajar, teman-teman, wajar. Sensasi itu adalah bentuk respon tubuh. Semakin kamu khawatir, cemas, takut yang berlebih, sensasi itu, ya selama kamu punya rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, sensasi itu akan muncul, teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang sudah sembuh ataupun orang-orang yang belum terkena anxiety disorder, ya mereka cuek bebek sudah. Mereka sudah nggak merasakan sensasi, udah nggak dikatakan sudah nggak ada sensasi, bukan nggak ada sensasi, dia udah nggak merasakan sensasi. Makanya sekarang saya mengatakan, Kang, kalau udah sembuh sensasi nggak masih timbul apa enggak? Saya nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Karena saya nggak merasakan itu. Mungkin karena apa saya udah terlalu baal, apa saya udah terlalu cuek, apa saya benar-benar masa bodoh, stabil lagi seperti awal lagi. Tapi yang selama saya sembuh daripada anxiety disorder, daripada asam lambung, GERD, yang disebabkan oleh anxiety disorder, sedikit pun saya tidak merasakan yang namanya sensasi kayak dulu-dulu lagi. Nggak pernah, biasa-biasa aja. Makanya saya bilang, pergi begini sendirian aja tuh lihat teman-teman. Pergi sendirian, terus kadang-kadang ke hutan, hiking, saya kadang-kadang berdua sama istri gitu kan ya teman-teman. Ini juga sangat membantu buat kalian semua. Makanya terapkan dan hidupkan hobi kalian sendiri gitu. Hidupkan lagi tuh sendiri teman-teman. Udah tuh. Kita sendiri aja udah. Yang jelas sih teman-teman, bagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu sangat penting buat kalian ya, sangat penting buat kalian, itu sangat benar-benar sangat penting, dan ini sangat membantu. Jalan-jalan seperti ini setiap sore gitu, ini sangat membantu buat kalian bagi orang-orang yang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Jalan-jalan sore gitu kan ya. Selain jalan-jalan sore, pagi juga lebih baik, bagus pagi itu. Olahraganya terapkan metode dari saya. Makanya alangkah baiknya kalian wajib menonton video-video saya yang sesudahnya, yang sudah saya upload. Semua sensasi itu saya sudah upload teman-teman. Saya sudah share, sudah saya bagikan. Tuh lihat. Itu kalau nggak pakai clip on.
suara-suara burung tuh masih kedengeran banget teman-teman. Ini sangat membantu buat kalian. Ini rencana nih, saya kan mau camping ke seberang bukit sana, rencana camping. Makanya teman-teman, ya teman-teman dimanapun teman-teman berada, itu wajib ya buat kalian semua tuh untuk mengalihkan. Kalau kalian semakin banyak diem di rumah, ya melamun, meratapi, rasakan sensasi, kalian semakin bukan semakin terpuruk, itu semakin awet, nggak pernah bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Kenapa? Yang selalu kalian geluti, yang selalu kalian rasakan, yaitu dengan terlalu fokus terhadap sensasinya. Itu yang membuat kalian itu dikatakan awet, nggak pernah sembuh, sembuhnya lama, karena kalian terlalu fokus terhadap sensasinya. Aduh, terlalu dirasa-rasakan terhadap sensasinya, terlalu dihayati, terlalu dikhawatir. Akhirnya kan pikiran kalian kan semakin hari semakin takut, semakin khawatir, semakin cemas, semakin was-was itu. Dan ingat, pegang kata-kata saya. Apapun sensasinya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit, teman-teman. Karena yang kalian alami itu bukan penyakit, teman-teman. Itu bukan penyakit. Itu adalah bentuk respon tubuh dan itu wajar. Jadi kalian nggak perlu galau lagi pikir takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut enggak. Nih, teman-teman, penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, tidak membuat kamu mati. Ini bukan penyakit. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan. Tapi kalau rasanya kamu pingsan, iya rasanya kamu pingsan, tapi pernah nggak kalian mengalami pingsan? Kan nggak pernah selama ini. Itu hanya psikosomatik, bentuk respon tubuh. Dari mana? Dari pikiran kita yang selama ini kita takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Kenapa kamu membiarkan itu? Gitu loh. Gini loh teman-teman ya. Kalian itu tanpa disadari, teman-teman, kalian sudah menghipnotis diri kalian sendiri seperti orang sakit. Pegang. Tanpa disadari, kalian itu sudah menghipnotis diri kalian itu seperti orang sakit. Sugestinya itu kan dari pikiran kita, karena kita aduh sakit, meratapi, gundah gulana, takut, khawatir, ya memperlakukan diri kamu seperti orang sakit. Coba kamu sekarang dibalik. Kamu tanpa disadari kamu sudah menghipnotis diri kalian sendiri seperti orang sakit. Coba sekarang balik arah pola pikirnya. Lakukan dan hipnotis diri sendiri seperti orang normal, seperti orang sehat. Udah, jalanin. Karena semua kuncinya ada di dalam pikiran kalian sendiri, teman-teman. Kuncinya ada di dalam pikiran kalian sendiri, bukan terletak daripada orang lain. Saya sebagai mentor mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti gitu loh. Kenapa? Agar kalian bisa tersugesti, karena ini hanya sebetulnya ringan dan ini bukan penyakit, ini kita gangguan mental, bro. Gangguan mental, gangguan psikis. Kuncinya di dalam pola pikir kita sendiri. Kuncinya pikiran kalian sendirilah obatnya. Kalau kalian pengen sembuh daripada zona anxiety, psychosomatic disorder, dan ini sangat penting teman-teman buat kalian semua. Untuk itu teman-teman, perlu diketahui bahwa untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu bukan penyakit. Kita itu hanya terkena gangguan mental, gangguan psikis. Hanya pikiran dan mental yang perlu diperbaiki, teman-teman. Itu kalian jangan terjebak dengan ketakutan, kekhawatiran, cemas, was-was yang berlebih. Jangan terlalu fokus, jangan terjebak. Abaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih, karena itu tidak ada manfaatnya, teman-teman. Kalian cepat healing, kalian jalan-jalan, kalian bisa pergi ke tempat-tempat, udah hanya lihat-lihat kayak sambil menghidupkan hobi. Apa hobi berikutnya lagi? Yang penting kita pikiran tenang, hati senang, itu cukup, teman-teman. Nah, teman-teman, selain kita melihat suasana pemandangan yang sangat bagus seperti ini, ya, kita juga sambil menerapi diri agar kita ini memberikan afirmasi yang positif. Gua sehat, gua kuat. Kenapa harus takut? Udah kita jalan, lakukan aja seperti ini. Gitu, sambil jalan-jalan. Ini sangat membantu buat kalian semua, bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder. Dan ini sangat penting teman-teman buat kalian semua. Nah, selain itu teman-teman, terserah perginya itu kalian tuh mau kemana? Mau ke bukit, ke hutan, ke tempat-tempat seperti ini, ya kan? Atau keliling komplek. Yang penting kalian lakukan dengan senang hati.
perlu kalian lakukan untuk senang hati untuk melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Kenapa? Sambil fresh. Jadi pikir tuh fresh. Kalau kita ngeliat pemandangan seperti ini fresh banget teman-teman. Tuh lihat aja. Lihat pemandangan seperti ini fresh banget teman-teman. Dan ini sangat membantu buat kalian ya, yang para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Maka untuk itu jangan bosan teman-teman. Lakukan setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Gitu. Lah berapa banyak yang rumah tangga rusak cuma gara-gara anxiety? Berapa banyak? Bahkan mungkin sampai ribuan. Ya kehilangan pekerjaan cuma gara-gara apa? Anxiety. Dan semuanya teman-teman, kalian sudah kehilangan, ada sebagian kehilangan rumah tangganya rusak ya, ada yang berantakan, ada yang kehilangan pekerjaan. Bukan berarti sembuh dari anxiety. Enggak juga. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Kalian jangan terlalu pendek memikirkannya. Jadi tetap pertahankan hal seperti itu. Tapi kamu wajib pergi daripada zona anxiety disorder dengan caranya memaksakan diri untuk melawan teman-teman. Apa? 4 yang harus kalian lawan. Lawan rasa takut kalian. Lawan rasa khawatir kalian. Lawan rasa cemas kalian. Lawan rasa was-was kalian. 4 ini wajib kalian lawan. Jangan diikutin. Yang 4 ini jangan diikutin. Kalau kalian mengikuti rasa takut, mengikuti khawatir, mengikuti rasa cemas, mengikuti was-was, waduh, mau sampai kapan? 4-5 tahun lagi saya nggak jamin kalau kalian tidak bisa melawan, hanya mengikuti perasaan takut, khawatir, cemas, was-was, takut, khawatir, cemas, was-was, takut, khawatir, cemas, was-was. Saya nggak jamin 2-5 tahun kalian bisa sembuh daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Tapi kalau kalian ada suatu nekat, 4-4-nya ini kalian lawan dari rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu, rasa was-was kamu, dan rasa males kamu ini, kamu lawan teman-teman. Jangan hanya, ya walaupun dikatakan orang-orang yang terkena anxiety disorder itu males kemana-mana teman-teman. Saya pun sama, pengennya apa? Tiduran, rebahan, makan, tidur, ngelamun, meratapi, wah gitu-gitu mulu, apa-apa males. Kenapa? Aduh gimana Kang, karena saya gampang ngos-ngosan, mudah lelah, mudah capek. Wajar. Kenapa kita mudah capek, mudah lelah, mudah ngos-ngosan, mudah ngos-ngosan ataupun gampang sesak napas kayak nggak enak? Wajar. Kenapa? Karena tenaga kita dikuras dengan ekstra oleh pikiran kita. Walaupun kita makannya banyak, sering tiduran, nggak begitu capek, sekali dibawa gerak, kita capek, ngos-ngosan. Wah, pokoknya kagak enak banget, gampang lemes, mudah lelah. Wajar, karena tenaga kita dikurasnya lebih ekstra oleh pikiran kita. Karena selama ini kita kurang gerak sama sekali, nggak gerak sama sekali, tidak ada aktivitas, hanya tiduran, rebahan, meratapi, mikir aja kerjanya. Orang-orang anxiety itu kerjanya apa sih? Mikir mulu. Udah, teman-teman stop. Kalian harus jauh lebih bangkit, jauh lebih sukses lagi untuk menghadapi anxiety psychosomatic disorder. Kalian harus lebih fresh lagi, harus lebih semangat lagi. Itu teman-teman. Karena saya pun sama seperti kalian, jauh lebih parah daripada kalian teman-teman. Saya itu dulu udah nggak bisa kemana-mana. 2 tahun itu hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur. Lelah dan capek teman-teman. Tapi saya mau sampai kapan seperti ini terus? Makanya pada waktu itu beberapa bulan itu saya memaksakan diri. Walaupun sensasinya berjibun, sensasinya lagi reuni, masa bodoh, cuek aja saya. Nyatanya alhasil bikaulina alhamdulillah, semuanya tidak ada sia-sia. Saya sekarang bisa berbicara seperti ini karena dulu saya mengalami teman-teman. Wah pokoknya mantap tuh, lihat teman-teman, Masya Allah. Ini sangat apalagi kalau bawa bedil itu enak, banyak burung puyuh, banyak burung. Mantap teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, buat kalian semua, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety ya disorder, sudah waktunya kalian untuk bangkit teman-teman. Waktunya kalian untuk bangkit. Belajar kalian masa bodoh, cuek terhadap sensasi. Belajar kalian masa bodoh dan cuek terhadap sensasi. Apapun sensasi yang muncul, kalian jangan pernah percaya dengan isi pikiran kalian tentang hal-hal yang berbau negatif. Bodoh amat gitu. Karena anxiety disorder itu ataupun asam lambung dan anxiety disorder itu tidak membunuh kalian, tidak kok. Kalian pasti sembuh. Cuman lama dan lama atau sebentarnya, itu kunci ada di dalam diri kalian. Sebetulnya bisa sembuh 1000% sembuh teman-teman. Walaupun ya penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder terkenalnya 1001 sensasi, bodoh amat, mau 1000 mau 5000 bodoh amat, tapi kuncinya ada di dalam diri pikiran kita sendiri teman-teman. Jangan takut, kalian pasti sembuh. Saya pun sembuh, kalian pasti bisa sembuh. Tenang aja teman-teman. Makanya
alangkah baiknya teman-teman tonton video-video saya sebelumnya teman-teman gitu kan. Tonton tuh udah saya share berbagi sensasi apa udah, kuncinya tetap ada di pikiran kalian. Mau ngomong 1000 mentor, mau ngomong ribuan, puluh ribuan, sampai ratusan ribu, jutaan yang berbicara, kuncinya tetap ada di dalam pikiran kalian sendiri. Dan ingat, diyakini ini bukan penyakit, jadi jangan dikait-kaitkan dengan penyakit teman-teman. Nggak ada hubungannya. Ini kita hanya menderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety disorder, pikiran, takutan, was-was, khawatir yang berlebih. Itu saja teman-teman, udah stop untuk berpikir tentang masalah penyakit, gak ada hubungannya. Itu teman-teman, jadi mudah-mudahan ini video manfaat buat kalian semuanya. Gerimis teman-teman masalahnya, mudah-mudahan bisa jadi manfaat, jalan wasilah agar kalian semakin hari semakin tambah sehat, tambah semangat lagi. Tetap kalian tetap konsisten, terapkan metode-metode saya, jalankan teman-teman, karena ini sangat membantu buat kalian semua. Akhir kalam teman-teman, mudah-mudahan ini jadi bisa bermanfaat ya untuk seluruhannya. Kalau memang video ini bermanfaat, tolong bagi dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa menerapkan metode-metode dari saya. Insya Allah mudah-mudahan yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makhluk khata'an, saya manusia biasa tempat salah dan khilaf. Jadi mohon maafnya teman-teman. Barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan, saya undur diri dulu teman-teman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.